musiknya. Nah, sekarang kita ada tamu Bagus Sogom. Pak Bagus Sogom, silakan. Monggo, monggo. Siap. Waduh. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Bagus. Ya, gimana? Duduk di mana nih saya? Silakan. Monggo, monggo. Gitu ya. Oke. Kita kedatangan tamu Pak Bagus Sogom. Wah, gimana Ini- dari segi musik? Oke. Menurut Sebelum Pak Bagus saya melanjutkan tentang musik, ya, saya ingin memperbaiki peradaban yang bergeser, adab yang kurang sopan terbangun di zaman ini. Kalau kita baru ngobrol-ngobrol, ini handphone harus dimatiin dulu. Oh iya, Mantap benar. nggak? Attitude polite tuh keren. Ya, kita bentengi Iya. apa itu tabiat baik bangsa kita, ya toh, dengan teknologi. Teknologi Oh. boleh kita pakai, Iya. cuman adab, kesopanan tetap kita pakai, betul nggak? Setuju nggak, Pas Bin? nggak? Wih, Iya. Bagus Sogom dengan Sudah saya Motonya. matiin, kita ngobrol-ngobrol. Monggo. Apa saja kita obrol. bahas apa aja bebas, tapi mungkin ada ide-ide atau penyampaian yang mau diucapkan oleh Pak Bagus. Monggo. Oh iya. Tentang apa nih? Tentang seni ya? Tentang seni dulu boleh. Iya. Bebas. Kalau menurut saya, Hmm. seni itu ada tujuannya, terkait dengan tujuan hidup manusia loh, seni itu. Betul nggak? Ya. Bang, siapa? Bin Harlan. Bang Bin, Harlan. Bin. Boleh. Bang Bin ya? Saya tidak pelaku seni, cuman komentator seni aja. Iya. Saya sangat mendukung dengan adanya seni. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh manusia itu? Adalah bahagia. Sebenarnya manusia ya itu menempatkan kebahagiaan itu sebagai tujuan hidupnya. Makanya rancangan manusia itu, manusia adalah makhluk pemburu kebahagiaan. Iya kan, gitu ya. Makhluk pemburu kebahagiaan. Dan manusia itu dirancang makhluk yang paling ini paling traumatik dengan kebalikan bahagia itu derita. Gitu loh. Gimana, Bin? Ya. Gitu ya. Ngeri nggak, Bin? Iya. Mantap. Ada mau ngomong tentang kebahagiaan ini? Ada lagunya tuh, Bahagia dan Derita Kus Plus. Oh iya. Benar-benar. Ini contohnya bahagia. Melakukan apa aja lewat ini. Yo tuh. Weh, gila. Ngeri. Boleh saya buang handphone saya dari ingatan, buang handphone dari Samantha, buang handphone dari ingatan. Kita kondisikan sekarang. Oke, silakan. Ya, Bahagialah tujuan utama. bahagia manusia. adalah tujuan utama. Iya. Banyak orang ketika hidupnya tidak ketemu apa yang namanya bahagia, maka hidupnya disimbolkan gagal total. Waduh. Tapi gini Bang, Ya. saya amati itu, nanti saya cerita tentang filosofi bahagia, baru nanti ada kaitannya apa dengan seni ya. Ya bro ya. Iya. Ya. Monggo. Jadi gini, banyak orang ya itu sebenarnya dia mencari tujuan hidup, inti tujuan hidup adalah bahagia. Tapi ternyata pada gagal itu. Mengapa itu gagal? Karena yang bersangkutan tidak paham dengan apa yang sedang dia dicari. Waduh, ngeri banget. Jadi saya mau mencari sesuatu, ketika sesuatu nggak saya pahami, itu kan nggak mungkin akan ketemu toh. Maka ketika kita makhluk sang pemburu kebahagiaan, kita tidak tahu apa yang namanya bahagia, tidak paham itu, maka siap-siaplah gagal dalam pencarian atau siap-siaplah gagal dalam hidupnya. Waduh, Ngeri nggak bro? sangat. Saya minta izin ini takut. Oh, iya, ya, ini takut. sambil- maaf ya. Oh, iya, Sama siap. chargernya ini sorry. Oh, iya. Siap. Maaf nih. Nah, itu manusia tanpa kebahagiaan yang hakiki. Waduh, goyang. Goyang, Dan goyang. sangat- Bahagia. Kelihatannya. Ternyata gini bro, Iya. ternyata kalau kita ingin memburu kebahagiaan, ternyata kebahagiaan itu ada tingkatannya. Ada tingkatannya ternyata, Bang Ben. Itu Ya. ada tingkatannya ternyata. Oh, ya.
Jadi kebahagiaan itu ada tingkatannya. Yang saya pahami kebahagiaan itu ada 3 tingkatan. Satu jenis kebahagiaan apa yang namanya senang. Wih, senang. Iya. Ya, senang. Tadi karya dengan mendengarkan musik senang juga, Senang. keren. Entar dulu dong. Oh iya, iya. Entar dulu dong. Iya. Jangan nyalip, jangan nyalip. Iya, iya, iya. Sesama Iya, biskota iya, jangan iya. nyalip. Iya. Senang. Iya. Ya, satu tingkat kebahagiaan ada 3. Pertama kali adalah senang, maka di atasnya senang itu jenis kebahagiaan namanya nikmat. Baru di atasnya nikmat itulah kebahagiaan yang puncak namanya Cinta. cinta. Ternyata seperti itu ternyata ya. Sama. Ini kalau sambil ngerokok boleh nggak? Oh, Aku sambil ini ya, sambil Bang Ben, Bang Ben, Ya, itu gini Bang Ben. Bin. Bin. Bang Ben, Ya. Bang Ben itu gini Bang Ben. Ya. Ternyata gini tuh. Senang, apa itu senang ya? Senang itu gini. Sesuatu yang diinginkan terjadi, ya. Sesuatu yang saya inginkan tercapai atau terjadi, atau sesuatu yang tidak saya inginkan tidak terjadi, itu namanya senang. Oh, iya. Wah. Ya. ini Yusuf. Lawan katanya senang itu apa? Sedih. Sedih. Sedih itu kebalikannya. Sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, sesuatu yang kita takutkan terjadi, sedih itu. Itu. Ya nggak? Perhatiin, saya ingin tercapai, senang. Saya tidak ingin, ternyata kejadian, itu sedih. Bingung nggak ini? Lo bingung atau enggak? Saya aja bingung, lo bingung. Bener nggak tuh, Bin? Ya, Iya. ya Bang Bin ya. Benar. Senang. Tenang. Hmm. Tapi aku nih mohon maaf nih Ya. agak kemalaman. Oke. Tapi nggak apa-apa. tapi ketakutan pulang. Enggak, enggak. Tidak harus seorang rocker itu tidak tahu waktu. Kalau rocker dan tahu waktu itu kan keren itu. Ya, Gak Bang bawa Ben. kunci soalnya. Oh gitu. Itu, wih Nggak bawa ngeri. kunci, jadi takut ganggu orang rumah. Oke, siap. Nah, ini Siap. Pengen istri juga menunggu anak. Wih. Sudah berkeluarga ya, Bang Ben. sudah. Apa? Berapa Anak. istri, berapa anak? Anak 1, istri 1. Oh, gitu. Alhamdulillah. Iya. Selamat, Ya, selamat. mohon maaf ya. Salam duluan ya kan. Kunci kehidupan sebenarnya senang loh. Ya, Cuman dia mau pulang. makasih banyak ya. Makasih banyak di. Oke, Sukses Makasih sehat banyak. selalu. Makasih Nah, Bin banyak. Harlan. Makasih Ya, banyak. oke ya Bang Ben ya. Makasih banyak. Ya, Tapi ya. ini tetap roll dengan Makasih banyak. inti-inti kehidupan. Pak Bagus Sogom akan menyampaikan sesuatu yang keren. Bin, Siap. Yuk, makasih teman-teman. Ya. Ya, Bang Ben ya. Coba, Salam Bin. sama Lagi. istri. Yo. tuh, Ya, ya. Bin Harlan pulang. Terima Ya, kasih ya. banyak. Waalaikumsalam. Ya, Boleh timnya ditambah 1? Siapa yang mau masuk? Ruli, Roni, Ruli monggo. dong. Nah, ini Ditambah lanjut dong. terus. Tanpa edit, tanpa apa? Keren. Anak ganteng Harus. 1. Ini Iya, dong. nih. Kalau ngeri. saya kurang pantas romannya. Eh, kita masuk. Ya. Masuk. Kembar. Kembar, Eh, nama apa kembar? Ini kan twin. Ini Iya, kembar, twin. silakan masuk. Sini, sini. Monggo, monggo. Tapi jangan. Aduh, maaf. Dol. Ya. Pak Bagus Sogom, Roni, Ruli, ini kembar nih. Kembar. Tapi Sama sorry kan? nih Mas Tron, agak ngalangin kamera lah. Wih, Ya, ngeri. Jenje. Asal rezekinya nggak terhalangi. Ya, monggo. Mau next, Temanya next, ya. tentang pencarian hidup manusia. Manusia sebenarnya dirancang untuk memburu satu titik adalah kebahagiaan. Maka kita harus konsentrasi kebahagiaan itu sendiri. Gitu ya. Tuh. Kita harus mencari konsentrasi pada satu titik yang akan kita buru bersama-sama. Oh iya. Saya ulangi lagi, manusia itu rata-rata pada gagal tidak mencapai kebahagiaan hidupnya, artinya dia gagal mencapai tujuan utamanya karena yang bersangkutan tidak memahami sesuatu yang dicari atau tidak memahami apa sih sebenarnya kebahagiaan. Malam ini kita kupas secara jantan sampai kita paham. Boleh rokok? Oh, ikro. Monggo, monggo, Ikro, ikro. ikro. Nah, ini akan diteruskan tadi musik. Terus Nanti ada storytelling, kaitannya dengan ya. musik. Apapun. Ya. Silakan Pak Bagus Sogom. Ya. Musik itu gini musik ya. Musik itu karena nada yang dikeluarkan dari alat-alat
alat musik yang dimainkan itu ya, Oh, memunculkan instrumen. satu instrumen, memunculkan satu nada-nada yang indah. Oh. Dan itu lebih indah lagi ketika keindahan suara alat musik dipadukan dengan keindahan vokal, itu akan menjadi lebih indah lagi. Oh, Itulah iya. dunia musik. Ya, gitu lah Wih, ceritanya. ngeri. Tujuannya apa musik itu? Kalau saya perhatiin ya, musik itu ada 3 hal, bro. Iya. Saya Iya, Pak mengamati Bagus. ada 3 hal musik. Hmm. Satu musik itu fungsinya itu untuk ini, untuk menghibur umat manusia, Iya. mengusahakan memberikan kontribusi agar umat manusia senang. Ya, Wih. dari sedih dihantarkan pada satu kesenangan. Senang, happy. Jadi musik itu sebenarnya alat atau sarana pemicu umat manusia agar senang. Tapi sayangnya, bro, sudah sampai pada satu titik senang, manusia itu nggak tahu kalau saya sudah senang, terusan ini mau ngapain, nggak tahu, hanya berhenti di situ saja. Tuh. Artinya kalau itu dilanjutkan pada level yang titik yang lebih tinggi lagi sedikit aja, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, senang. Lalu memanfaatkan rasa senang untuk bersyukur. Ya. Lalu Betul. Sang Pencipta kepada umat manusia yang bersyukur kepadanya, ya toh, maka la azidannakum ditambah nikmat. Waduh. Dari senang menjadi nikmat. Nikmat. Jangan dikira antara senang dan nikmat itu beda loh. Itu sama loh, itu beda loh. Senang, nikmat. beda. Senang, nikmat. Nah, Wih. gitu. Jadi bagi saya berpesan bagi para pecinta seni itu ya, Sini. capailah titik kesenangan melalui dunia musik ya. Habis setelah ketemu titik senang di dalam batin, maka manfaatkan kesenangan tersebut untuk bersyukur kepada Sang Wah. Pencipta. Waduh. Gitu loh ceritanya. Dalam Iya. sufi Tapi dan keren. bagaimana Pak Bagus kalau misalkan banyak yang senang dengan musik itu musik terus joget gitu-gitu tuh gimana? Saya joget. Nanti ya orang kalau berorientasi kepada satu kesenangan ya, Oh. nanti yang bersangkutan akan ketemu titik jenuh. Oh, Loh, iya loh, iya. akan ketemu titik Itu jenuh. gimana gitu? Karena Sang Pencipta, mengapa manusia itu dipancing dengan kesenangan? Karena Sang Pencipta itu sepertinya loh ya, saya bukan ustadz, sepertinya loh, ketika manusia pengen senang ya, ketika manusia itu pengen bersyukur kepada Sang Pencipta, itu syaratnya hati harus senang dulu loh. Memang hati sedih bisa bersyukur? Enggak bisa loh. Betul. Dan ketidaksyukuran itu bahasa Al-Qur'an itu kufur. Oh. Ya, syukur lawan katanya adalah kufur. Ya, pelakunya adalah kafir. Isim fa'ilnya itu kafir. Kalau syukur syakirin gitu. Hadirin. Manusia orang bersyukur itu. Lah, pelakunya kufur, kebalikan syukur itu adalah kufur, pelakunya namanya kafir. Asalkan orang nggak bersyukur, yang bersangkutan dikasih predikat oleh Sang Pencipta itu di kitab suci itu namanya kufur, kafir. Gitu loh. Lalu konsekuensinya, ketika orang tidak bersyukur, maka diazab, inna azabillah sadid, diazab oleh Sang Pencipta. Ngeri itu loh, bro. Ngeri. Nggak usah diazab oleh Allah. Kita diazab dikutuk oleh mak lolo, berani atau enggak? Enggak berani, dikutuk sama mak itu lo enggak berani. Apalagi dikutuk oleh sang pemilik kehidupan ini. Wah, gitu loh. Wah, lebih ngeri lagi loh. Kalau orang itu tahu betapa bahayanya seseorang ketika dia tidak bersyukur, wih bahaya sekali loh, bro. Ancamannya azab coba itu. Di dunianya itu kena azab. Merinding. Lalu saya tanya, ketika di dunianya kena azab karena tidak bersyukur, ya toh, kira-kira di akhiratnya azabnya lebih pedih lagi enggak? Keblangsaknya itu lebih pedih lagi. Ya toh. Maka saya senang. Saya setuju menempatkan musik sebagai pemicu kesenangan. Setelah kesenangan agar dilanjutkan satu tahap ya untuk mencapai syukur. Mengapa harus syukur? Karena Sang Pencipta nanti akan menganugerahkan
bertambahnya nikmat. Nah, gitu loh ceritanya. Jadi level senang menjadi nikmat. Gitu loh, Bro. Bersyukur, happy always, joget apa ya. Oke. Apapun Senang. itu mediasi Ya. dengan musik apapun. Ya. Lepaskan. Jangan Ya. lupa Sang Maha Pencipta. Ya. Gitu loh. Nextnya Pak Bagus Sogom, silakan. Ini masih live, keren. Mantap. Jadi gini. Saya akan konkretkan tentang kesenangan dulu. Ya. Jadi kesenangan itu satu jenis kondisi hati yang persisi bagi manusia, bagi fitrah manusia senang itu ya. Tapi untuk melahirkan kesenangan perlu didukung oleh sesuatu yang di luar tubuh kita, sesuatu yang di luar jiwa kita. Saya tanya, bebunyian seni itu, bebunyian musik itu di luar diri kita atau di dalam diri kita? Di luar, di luar. Di luar diri kita, ya toh? Ya, bunyinya Maka di luar. itu senang itu batasannya satu kondisi yang ada di dalam hati kita, ya. Ya. Itu persisi, tapi syaratnya harus didukung dengan kondisi di luar diri kita itu senang. Gitu loh. Senang. Lo gua kasih duit 1 miliar senang atau enggak? Seneng, Nah, duit itu di dalam diri lo atau di luar diri lo? di luar. Lah iya, harus didukung dengan kesenangan. Tapi ingat loh, kesenangan itu ada titik jenuhnya loh. Lo gue kasih 1 miliar, senang atau enggak? Seneng, Untuk bayar apa itu utang. Senang. seneng. Ya tak? Oke. Hari pertama betapa senangnya manusia. Hari kedua saya kasih 1 miliar lagi. Nah, senang atau enggak? Seneng. Senang tapi menurun loh. Lo ya enggak? Kalian sudah pernah dapat. Iya. Hari kedua menurun. Hari ketiga saya kasih 1 miliar lagi, tapi ini bohong-bohongan, saya juga nggak punya duit 1 miliar. Ya, hari ketiga saya kasih duit 1 miliar lagi. Nilai kesenangan dari nilai ketiga, hari ketiga dengan hari kedua itu lebih besar mana? Hari kedua. Hari kedua semakin menurun terus, semakin menurun terus, bro. Sampai 3 bulan saya kasih 1 miliar, lo jenuh lo. Apa saja bisa kebeli. Coba itu. Apa yang lo inginkan asal bisa dibeli, bisa lo beli. Dan lo bisa merasakan itu semuanya. Berlimpahan kesenangan. Akhirnya manusia sudah tidak ada nikmat-nikmatnya. Mengapa itu? Sudah sampai kepada satu titik jenuh. Apapun dia pernah dia lakukan. Oke. Nah, gitu lah ceritanya. Berarti kalau di dalam kita senang itu, pasti kita lakukan dengan adanya syukur ya. Syukur. Mungkin gitu Pak Bagus. Iya, siap. Karena dikasih uang 1 miliar, saya nih bro dikasih uang 1 miliar, 2 lanjut dikasih 2 miliar lagi selanjutnya, terus seperti itu hanya sebatasan. Tapi ketika kita tidak menemukan makna syukur Syukur. di dalam hal itu, Maka orang terancam dengan satu kondisi yang itu justru menyiksa batin dia. Lo ingat gak Harakiri di Jepang? Oh, itu orang yang berlimpahan harta, orang yang konglomerat, apapun dia bisa beli itu asalkan bisa dibeli semuanya. Kalau masalah cadangan untuk pembelian udah cukup semuanya, karena semuanya bisa dia lakukan. Akhirnya yang bersangkutan peradaban Jepang itu orang mencapai titik jenuh, akhirnya apa itu? Bunuh diri. Itu loh azab yang sangat pedih ketika tidak gitu loh ceritanya, ya enggak? Apapun kondisinya, dimanapun, senang dan bersyukur. Bersyukur. Ya. Bersyukur. Dan rumusannya orang bersyukur tidak akan pernah terjadi ketika hatinya tidak dalam kondisi senang. Oh, Ya toh? konsepnya simpel ya Om Andi. Simple. jangan om dong, tua sekali. Oh iya, Mas Andi, Mas wae. Mas Wai, ya sih Mas ya, senang dan kita bersyukur Kalau gitu. nggak mau dipanggil Om, panggil aja Mpok aja. Nah, ketika nggak mau dipanggil Om, berarti dia tidak mensyukuri. Iya, mensyukuri. Iya. Iya. Harusnya mensyukuri. Mensyukuri, oh iya. Berarti ya oke. Twins ini. Iya. Twins kuadrat. Oh Mas Andi ke twins ya. Iya. Besok kita bikin Double twins. double twins. Seperti itu ya. Ya, apa lagi? Dari untuk kedepannya, dari segi seni lagi, Oke. apapun kondisinya, apapun mau karya, mau pencinta musik itu sendiri, karena nih support musik Indonesia, cinta rilisan musik Indonesia, mengeksplor musik Indonesia juga, terutama musik Indonesia. Gimana dari segi Pak Bagus Sogom untuk memberikan ide-ide atau apa? Silakan. Coba mindset di alam pikiran kita. Coba kita curigai. Wow. Kita curigai dulu deh.
Ini rata-rata otak kita sudah lama disuntikkan sesuatu apapun yang dikeluarkan dari peradaban barat dibilang modern. Oh. Lalu kita adalah lawan katanya modern. Padahal enggak, Bro. Bisa juga ya kalau kita mampu membandingkan ya, orang seni mau membandingkan. Bisa juga seninya Nusantara ini lebih jago daripada barat. Oh. Tapi ini belum tentu loh, Bro ya. Iya. Dan saya katakan kalau ini belum tentu, berarti seninya orang barat dengan orang Nusantara ini juga belum tentu lebih hebat orang barat kok. Ya, Oh, kita iya. curigai bersama-sama. Iya. Contohnya wayang. Nah, Dalang itu mewakili 100 tokoh, 200 tokoh dalam satu malam. ya. Bisa 24 jam. Itu seni barat nggak ada. Dan Nggak dia sendiri. Ya. Bisa suara apapun, megang apapun, wah itu keren. Ya. Saya tanya, Bro. Setuju Rock ya? and roll itu pertama kali gagasan itu orang mana, Bro? Orang kulit hitam. Rock and roll, Bro. Iya, sebenarnya kulit Yang hitam. yang menginspirasi apa itu? Yang Ya. menginspirasi apa itu? Oh, Elvis. Elvis Presley itu siapa? Sebelumnya tuh sebenarnya sih Chuck Berry, orang kulit hitam itu keren. Oh, enggak, Sejarah. orang Malang. Oh, Siapa itu namanya? Tillman. Tillman tuh sebelumnya cuma karena diekspos sama media. Ah, Seharusnya itu pertamanya yang dari blues, dari klasik, klasik blues. Blues itu di Amerika ya, pergerakan blues gitu. Nah itu muncullah rhythm and blues, R&B. Nah sebenarnya itu kalau rock and roll sejarah yang ditutup ya Chuck Berry yang pertama. Cuma karena Bill Haley muncul, Bill Haley and the Comets itu orang kulit putih diekspos Bill Haley karena zaman itu zaman rasial. Anti kulit hitam lah ya. Sebenarnya itu ada di story-nya Cadillac Records film soundtrack, jadi biopik tentang sejarah musik. Oke. Di situ ada blues, ada macam-macam. Kita dari Mantap. omongan syukur kita terjerumus Tuh, ke syukur. kajian musik lagi. Keren. Oh Nanti iya. musik terjerumus ke bagian syukur lagi. Iya, wah itu keren sekali. Ya, tapi Tillman. Tillman itu kan musik legend dan dunia barat itu mengagumi beliau kan. Iya. Lah itu orang Nusantara itu, orang Indonesia. Arek Surabaya. Iya. Arek mana itu? Orang Jawa Timur lah itu. keturunan, Maluku. Tillman itu. Iya, Tillman. Tillman Brothers sana. Oh. Timuran. Cuma bapaknya kebetulan hijrah ke mana? Pindah ke Belanda. Oh. Zaman itu. Mhm. Dan Nusantara juga keren, Eddie Van Halen juga dari Kerawang. Oh. Almarhum Eddie Van Halen gitaris top dunia. Almarhum Iya. barusan Almarhum almarhum. meninggal. Nah, itu kita harus bangga, musik Indonesia itu keren. Hmm. Dan gamelan, Wali Songo, zaman Wali Songo Itu kan keren. 200-an tahun masih Eksis. menjadi eksis, lagu-lagunya everlasting. Dan itu musik dan jadi budaya di kita. Iya, budaya, gamelan apapun itu mentor. Kalau ditelaah ada tuh buku rilisan Belanda tapi bahasa Belanda itu musik jazz Indonesia teman dulu. Awal-awal ada di situ tuh. Tebel segini. Itu sejarah musik dari tahun dari zaman penjajahan juga ada. Nah, itu cuman yang tentang etnik harus dikupas lagi buku-buku lain. Mhm. Sebelum peradaban di luar ngetop Indonesia sebenarnya udah ada. Ya itu. Next lah akan kita Ya next akan bahas soal kupas Nah, ini bersyukur Tentang dan sejarah senang musik. selalu. sejarah musik. Kita Ya, konsentrasi ke makna makna kehidupan. seni. Seni dan Makna seni ya, adalah pemicu. Karya seni adalah pemicu umat manusia ya, untuk menumbuhkan rasa senang, setelah senang untuk bersyukur. bersyukur. Oh, bersyukur itu inti Nikmat. kehidupan. Nikmat. Makanya tingkatan kebahagiaan itu satu adalah senang, keduanya adalah nikmat, kebahagiaan yang tertinggi puncak itu adalah cinta. cinta. Saya ulangi lagi, senang itu kondisi batin yang perlu didukung oleh sesuatu yang di luar tubuh kita atau di luar jiwa kita. Hmm. Dipicu syaratnya. Hmm. Gitu. Senang itu terpicu. Senang. Gitu. Dan senang ada titik jenuhnya. Hmm. Ya ta? Oh, iya. Buktinya harakiri itu senang lalu dia akan bunuh diri. Ya ta? Seperti itu. Maka bagi orang yang sudah sampai ke level senang, maka tingkatkan kebahagiaan senang itu menuju kebahagiaan berikutnya, yaitu adalah nikmat. Nikmat. Kalau senang kita butuh berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan,
Tapi kalau nikmat simpel, cukup bersyukur akan melahirkan suatu kebahagiaan berjenis nikmat. Nah, gitu loh ceritanya. Gitu. Walaupun kita dalam keadaan sakit atau Sakit. kita keadaan pandemi sekarang Covid, Iya. Walaupun kondisi itu secara secara sekilas gitu ya menyedihkan, tapi ketika alam pikiran kita mampu mencari sesuatu di balik hikmah kejadian, maka di sana akan menemukan satu alasan sehingga dari alasan itu manusia bisa bersyukur. Maka syukur itu sendiri bisa terjadi, itu harus didukung jiwa itu sendiri. Jiwa harus memiliki satu ilmu, ya. Ilmu menganalisa, mengkupas sesuatu yang tersembunyi di balik fenomena. Setelah ketemu, ya toh, kan butuh ilmu ini, ya. Didukung plus satu lagi adalah satu kesadaran, maka yang bersangkutan akan sampai kepada perbuatan syukur. Dari syukur Allah anugerahkan kebahagiaan yang sejenis nikmat. Nah, gitu lah ceritanya. Itu ya. Senang, bersyukur, nikmat. Nikmat. Puncak. Itu puncak. Bukan puncak, itu level kedua. Oh, level kedua. Ya. Maka level berikutnya itu adalah cinta. Ketika manusia ciri khas, ketika manusia dianugerahkan cinta oleh Sang Pencipta di dalam hatinya, ya toh, maka yang bersangkutan itu menjadi benar-benar fitrah dirinya. Maka fitrah manusia sebenarnya adalah makhluk yang butuh mencintai. Bukan dicintai, dia enggak butuh dicintai dia. Tapi butuh mencintai. Itu. Lawan katanya cinta itu apa? Benci. Syirik, benci, iri, ya, segala macamnya. Itu lawan kata cinta. Sakit hati. Kalau ada seseorang diiriin atau dibenci kepada yang lain, yang bersangkutan yang dibenci itu, pihak yang dibenci itu nyaman atau tidak? Ya, enggak nyaman. Tapi lebih tidak nyaman lagi bagi pelaku kebencian, lebih tidak nyaman lagi. Nah, gitu loh. Misalkan gue punya tetangga nih, iri, punya mobil mewah segala macamnya, yang standar kemakmuran ekonomi itu lebih tinggi dari saya gitu loh. Lalu saya iri kepada tetangga saya. Tetangga saya itu nggak nyaman ketika keirian saya ekspresikan, itu nggak nyaman. Tapi lebih tidak nyaman lagi ketika pelaku keirian itu lebih tidak nyaman lagi. si pelaku ya. Si pelakunya itu. Begitu juga cinta. Ketika orang dicintai oleh seseorang nyaman, tapi lebih nyaman lagi, lebih membahagiakan lagi adalah pihak yang mencintai. Gitu loh ceritanya. Oke. Jadi kalau misalkan baik deh karya-karya musik yang Indonesia itu yang benci jadi cinta itu, Iya. ya benci dulu terus cinta atau gimana, atau cinta dulu biar Saya ada satu sosok yang ideal tentang pelaku cinta yang sesungguhnya. Siapa itu? Siapanya entar dulu. Saya saya kasih betapa hebatnya orang ini. Orang ini saya simpulkan adalah manusia yang paling bahagia hidupnya, manusia yang paling tinggi kualitasnya. Siapa itu? Nabi kami, orang-orang Islam. Nabi kita itu pernah loh, bro. Itu mukanya itu ya diludahin orang itu, memang lantas marah, enggak, tetap aja direspon dengan cinta loh, bro. Tetap dengan cinta loh. Pernah ini pada suatu ketika, ini pajar-pajar ini subuh-subuh jalan menuju menuju musola atau masjid gitu ya. Itu sang nabi itu dijatuhi kotoran unta itu. Kotoran unta itu. Lalu Rasulullah itu pulang ya, pulang ke rumah, ganti baju lagi, orang mau sholat kan ya, mau sholat, dibersihkan dibantu oleh Sayyidah Fatimah, putrinya itu ya, sambil menangis ya. Tapi Rasulullah karena ada satu cinta di dalam hatinya, tidak ada sakit hati kepada yang menzalimi tadi. Bahkan ceritanya itu orang yang sering menzalimi Rasulullah itu suatu ketika dia baru cuti menzalimi. Ya baru cuti menzalimi. Rasulullah tanda tanya, ini ada apa nih kalau saya kok nggak dizalimi lagi gitu loh. Nggak taunya kabar diterima Rasulullah yang bersangkutan sedang sakit. Nah, bukti cintanya Rasulullah kepada orang yang menzaliminya. Rasulullah pertama kali orang yang
menengok si sakit itu padahal yang menzalimi. Itu kan keren itu. Itulah manusia yang ideal. Cinta. Maka karena apa Rasulullah berperilaku cinta seperti itu? Karena intinya ajaran agama yang dibawa oleh sang nabi ini adalah persoalan bagaimana manusia menjadi fitrahnya masing-masing, dan fitrahnya manusia adalah makhluk yang mencintai sesama. Gitu loh. Terharu, Ya, terharu. goosebump, Ya. mau nangis. Gitu ya. Pokoknya gini ya. Coba kita check up kondisi badan kita. Kita itu sang pemburu kebahagiaan. Tapi kita memahami atau enggak? Kebahagiaan itu ada 3 level. Senang, nikmat, dan sulit untuk mencapai orang para pencinta. Cinta itu identik dengan pemaaf loh. Cinta itu identik dengan pemaaf loh. Kalau benci identik dengan pemarah. Kalau pemaaf itu adalah ajaran yang dibawa oleh sang nabi kita, kalau pemarah itu ajaran siapa itu? Berarti pihak yang berseberangan dengan nabi kita. Itu loh ya lah. Itu yang jadi inti. Untuk mencapai cinta itu butuh satu perjuangan, butuh kondisi batin yang benar-benar fit ya. Maka sang pencipta menurunkan agama agar manusia itu mampu mendaki satu tangga-tangga, sehingga di ujung perjalanan tangga yang paling tinggi itu adalah cinta. Betapa bahagianya manusia ketika sudah sampai terhinggapi rasa cinta. Gitu ya. Dalam bahasa Inggris, love over top of the love. Berarti cintanya sang maha. One love kata Oh. Ustadz Bob Marley. One Wih, love. one love. One love. Sama, Iya. aduh, menusuk hati ini karena terus terang dosa saya banyak dan saya tidak bisa apa-apa. Kekurangan banyak banget ini dan Iya. kebuka untuk penggemar musik dan seluruh Itu pencintanya Rasulullah semua, Rasulullah apapun. itu punya. Oke. Pencinta, pemerhati, pelaku dan apapun yang mendengarkan, melihat video ini, bukalah hati. Tingkatan tadi 3, keren banget itu. Senang, Hmm. nikmat, Nikmat, cinta. Senang, nikmat, cinta. Itu dan itu bisa kita representasikan dalam musik, Iya. dalam budaya, Apapun. apapun ya. Bro, saya kasih tahu bro. Kalau Indonesia itu ada banyak habaib ya. 80%, sekitar 80%, maka habaib itu di Indonesia, duriyah Nabi itu di Indonesia itu keturunan Rasulullah dari cucunya Sayyidina Husain. Nah, saya akan cerita betapa Rasulullah itu memperjuangkan keluarganya untuk mengenal cinta. Ini singkat cerita. Rasulullah itu cucunya Rasulullah, ya, salah satu cucunya namanya Sayyidina Husain ya. Itu adalah habaib besar. Waktu itu habaib besar. Jadi saya ulangi lagi, seluruh habaib di Indonesia itu bernasab dari beliau, keturunan beliau semuanya. Saya akan cerita para pendahulu habib ya, para pendahulu habib yang di Indonesia bahkan belahan dunia ini, yang namanya Sayyidina Husain. Ya, itu jijitnya semua para habaib. Tidak semua, ya. Kan ada habib yang dari jalur Sayyidina Husain, ada habaib dari jalur Sayyidina Hasan. Nah, saya cerita tentang Sayyidina Husain yang mayoritas habaib itu keturunan beliau. Beliau itu pernah bro dikepung dengan 30.000 tentara, ya 30 tentara untuk dibantai itu. Lalu si cucunya Nabi itu ya, karena dia ada cinta, dia itu menangis, memang menangis kondisinya enggak loh. Wahai para pembunuh itu, kalau hatinya saya dengarkan itu ya, hatinya bilang, wahai para pembunuhku, betapa bahayamu ketika engkau membunuhku. Ditangisi loh. Bukan dibenci loh, ditangisi loh. Kasihan kalau Anda nanti berhasil memotong leherku, bagaimana nasibmu nanti. Itu teramat sayang loh. Sayyidina Husain teramat sayang kepada orang yang membunuh dia, karena hatinya para musuh-musuh Islam
yang dari kaum munafik, ya, dia KTP-nya tetap Islam bro, cuman membunuh cucu Nabi itu. Karena hatinya tertutup, dia tidak menangkap aura positif Sayyidina Husain tentang cinta, enggak menangkap loh, tetap aja dibunuh loh. Si Simir namanya, potong lehernya. Ya. Pelajaran itu apa? Pelajarannya kita harus cinta kepada orang yang membenci kita. Kita harus tetap cinta kepada orang yang menzalimi kita. Kita tetap cinta kepada orang yang menghujat-hujat kita. Karena mengapa itu? Karena itulah inti agama kami. Loh gitu loh ya. Itu Apapun cinta. agamanya, cintailah Tuhan. Cinta. 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 Ini aduh kebuka sekali. Ya. Pak Bagus Sogom membuka wawasan tentang spiritual. Gimana Twins? Sepakat. Ada yang mau diomongkan karena ini aduh Dalam sih, dalam. dalam. Jadi Ah. poinnya cinta, dan ketika aku pahaminnya gitu, ketika cinta dan mau siapapun itu manusianya ya cinta gitu. Dan cinta itu tadi Pak Bagus Sogong udah ngejelasin kalau ada sosok manusianya gitu yang sudah pernah ada di muka bumi. Iya, itu sosok ideal. Sosok ideal. Kita jadikan kiblat. Iya. Kiblat hidup. Kalau kiblat yang benda itu kan Ka'bah toh. Tapi kiblat hidup itu manusia punya, harus punya. Oke. Kalau kita mungkin influence kita, kalau Oh, mau musik iya. itu siapa patronnya. Iya. Tapi kalau mengenal antara senang, mungkin benci itu baru di tataran senang sih. Mungkin aku nangkapnya baru di tataran senang, karena Kebalikan ya. kebalikan ya kan, mungkin karena orang ngiri, mungkin bicarakan orang yang jelek dan lain sebagainya, itu banyak terjadi lah. Mungkin dia senang dengan hal itu, tapi itu mungkin tidak akan nyampe ke titik poin yang ketiga tadi Ya. cinta. Berarti dia hanya sebatas senang dan nikmat saja dalam Ya. membenci. Ya. Seperti itu. Aduh, Oke. keren banget. Oke. Oke. Ada mau disampaikan kepada seluruh pemirsa Pak Bagus Sogom? Ideal ya, ideal ini saya mengutip kurang lebihnya dari Sayyidina Ja'far Shadiq ya. Sayyid Ja'far Shadiq itu juga sama. Itu para pendulunya para Habib di Indonesia. Ya, Sayyid Ja'far Shadiq itu bin Sayyid Muhammad Al-Baqir, Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyidina Husain, itu mengajarkan cinta semuanya. Nah, saya ingin mengutip dari Sayyid Ja'far Shadiq ini. Jadi keturunan siapa? Keturunan Sayyidina Husain keberapa ini? Keempat ya. Sayyid Ja'far Shadiq ya. Sayyid Muhammad Al-Baqir, Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain. Nah, keturunan Sayyidina Husain yang ketiga ini. Generasi ketiga. Dia menyebutkan, dia itu memberi satu ukuran iman itu seperti ini bro. Seseorang itu diragukan keimanannya ketika dalam hatinya itu masih ada rasa benci, kepada sesama, masih ada rasa sakit hati kepada sesama, masih ada marah kepada sesama. Itu diragukan orang itu beriman atau tidak, karena itu ukurannya ya tak. Kotoran Ya, hati. terus itu para keturunan Nabi, Habib itu sebenarnya dia dititipi satu ajaran para pendahulunya itu tentang cinta sebenarnya itu. Walau tanda kutip ya, tidak semua keturunan Nabi itu paham tentang itu, tidak semuanya. Gitu ya. Untuk mencapai itu gimana Pak? Untuk mencapai cinta, Iya. ya kita butuh pertolongan Allah, butuh memohon kepada Allah, kita butuh memahami, butuh menguasai ilmu tentang cinta. Satu itu. Keduanya, dia butuh role model, butuh satu sosok yang ideal. Sebenarnya manusia itu dirancang untuk memburu satu sosok yang ideal. Lo kalau seni musik suka apa lo? Suka alatnya Alatnya, jenis alat apa musik? bass. Pasti lo punya satu sosok yang ideal, yang jago di bidang bass. Waduh. Sudah pasti. Siapa lo?
banyak Miller, sih. Marcus Miller. Ah, itu oke. Jacob Ya. Pastorius, Itu mengapa Pastorius. engkau sebut nama-nama itu? Karena lo itu butuh satu sosok yang ideal. Ketemunya itu gitu loh, Bro. Lo kan drummer kan? Iya. Ya oke. Lo Amatir. pasti mengidolakan satu sosok ideal, Iya. ya, sosok ideal yang ada di dalam alam pikiranmu itu sebagai inspirasimu. Iya. Siapa tokoh ideal drummer? Karena saya mencintai musik Indonesia, Muri. Muri ya? Almarhum Muri. Nah, itu kan sosok yang ideal. Manusia itu tidak lebih dia tuh pengen ada satu sosok yang ditempatkan sebagai satu kiblat, sebagai ideal. Nah, lo kan biola kan, suka biola. Lo suka apa? Risardi kalau nggak Nah, itu. Ya, toh. Setiap manusia itu butuh sosok yang ideal. Ketika tidak menemukan satu sosok yang ideal, saya ragu dia itu manusia atau enggak. Nah, gitu loh. Karena manusia itu satu potensi, yang potensi itu ketika di apa itu dimanfaatkan, dikerahkan semua potensi nanti akan ketemu satu titik nilai manusia yang ideal. Lah, untuk sampai ke sana itu butuh satu sosok. Contoh gitu loh. Oke. Role model. Role model. Oke, ya. Dan sosok besar yang menjadi manusia ideal bagi kalangan umat Islam mestinya adalah Rasulullah, dan Rasulullah adalah pelaku cinta. Gitu. Dan semua, tidak hanya Nabi Muhammad doang loh. Semua para nabi, ya, sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah itu tetap membawa satu misi tentang nilai cinta. nilai kemanusiaan. Agar manusia itu dia butuh mencintai kepada sesama. Enggak butuh lo mau mencintai gua atau membenci gua, kagak butuh gua. Yang penting gua mampu mengekspresikan cinta kepada sesama. Lo gitu loh. Itu manusia yang ideal. Sayangnya saya baru bisa ngomong doang untuk sampai ke sana. Kita berjuang bersama-sama beralatkan agama ini. Maka ketika agama ini dikemas dengan suatu kebencian, saya ragu. Ini ada degradasi apa ini? Ya dah gitu. Itu patokan. Oke. Ini Oke. bisa jadi cerminan untuk teman-teman musisi dan lain sebagainya. Teman-teman musisi maupun penggemar musik Musik, ya. apapun yang kita lakukan, cinta nomor satu. Oke. Dan apapun agamanya, cinta Sang Maha. Cinta. Gunakan hati dan logika. Cernalah dan belajar apapun. Terus terang saya juga masih belajar walaupun udah lumayan lama, cuman tetap belajar musik. Kadang-kadang jangan anggap remeh dengan penampilan orang. Tampaknya beda dengan nyatanya. Siap. Siap. Mantul. Mantul Mas Andi. Oke. Bukalah nih otak kiri kanan, gunakan yang baik aja, nggak usah sebar kebencian. Kebencian, oke. Apapun mau viral apa nggak penting untuk kebencian. Kalau ada Cinta, otak cinta. kiri dan kanan, Hmm. berarti ada mata kiri dan mata kanan. Ada telinga kiri dan telinga kanan. Ada mulut kiri dan mulut. Di closing statementnya mantap nih Pak. Bagus nih. Closing statementnya mulut kiri dan mulut kanan. Iya. Mantap. Oke sih Mas. Kalau kiri identik dengan keburukan, maka kanan identik dengan kebaikan. Tapi kalau mulut filosofis loh. Enggak, jangan sampai lo mengartikan ada mulut sebelah sini, ada mulut sebelah sini. Itu biarkan orang merepresentasikan itu. Iya. Oke. Bapak Sufi, Nabi Isa alaihissalam. Wes, Iya. keren, Bapak Sufi. Imam Ja'far itu termasuk orang pelopor, orang Imam pintar Ja'far yang itu ada. siapa? Imam Ja'far itu siapa? Saya Ja'far Shadiq. Said Ah, Ja'far ya, Shadiq. saya Ja'far. Termasuk mentor orang pintar yang ada di dunia modern, peradaban yang ada di orang barat manapun, mencontoh ke sana. Siap. Setuju ya Pak? Bagus. Setuju. Yes, tepuk tangan. Teman-teman semua pemirsa channel Andi Twins Musik ini komunitas AS. AS. Ya. Jadi AS. Pak Bagus kita ngomong ya. Ya. AS Community. Ya, AS Community. Iya. Oke. Naungi oleh Mas Andi. Siap. Ya, ini teman-teman semua. Tapi apa itu? Kalau saya boleh usul ada lagu wajibnya AS. Kalau cinta sudah dibuang, Wih. jangan harap keadilan akan datang.
Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap kebahagiaan akan datang. Oh ya, oh ya, oh ya, cinta. Wih. Oh ya, oh ya, oh ya, cinta. Oke. 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 Bang Iwan Fales, maaf, ini lagunya kita edit untuk pelesetan Bang Iwan. Bukalah hati dan logika, gunakanlah untuk kebenaran dan berguna bagi umat manusia. Apapun agamamu, ras, golongan sama semua. Sama Ya, semuanya. untuk kebenaran, keadilan dunia. Cintalah One Sang Piece. Maha. Karena ujung-ujungnya semuanya itu akan mengerucut, semua tidak ada kecuali. Ya. Semua itu akan mengerucut bahwa semuanya yang ada berawal dari Sang Maha Cinta. Sehingga kalau kita berawal dari Sang Maha Cinta, wajar kalau kita fitrah manusia adalah cinta sebagai benderanya. Wih, Mantap. mantul. Mantul. Oke, ini lama-lama orator nih saya nih. Iya. Enggak apa-apa, Pak. Tapi dari obrolan ini saya menyimpulkan bahwasannya Kok disimpulin? enggak, bukan maksudnya Kesimpulan nggak diikat. saya pribadi. Iya. Saya pribadi tuh Jangan punya disimpul. pemikiran. Oh. Biarin Bahwasannya- lo ini cinta ini harus dengerin dong. Jin. Ekspresi cinta. Iya, Ayo mulai Ya. dari awal gimana? Akhirnya ternyata manusia itu kalau nggak ada cinta ya bukan manusia. Bukan. Ya manusia, cuman manusia Setengah. gagal. Manusia gagal gitu. Dan untuk Produksi belajar gagal. mencintai itu ya pelan-pelan gitu ternyata. belajarlah kan. agama. Belajar Nanti idenya adalah cinta, cinta. gitu ya. Kasih dan sayang ya. Loh, sang pencipta kan ada godok, Mm, marah, marah. tapi marahnya. Jadi marah itu kan, godok itu kan sifat yang ada di istilah Allah toh. Tapi ingat loh, di dalam bismillah itu Allah itu dikemas dengan Ar-Rahman Ar-Rahim loh. Di dalam Allah itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada godoknya, ada Al-Maliknya, ada Ar-Rojaknya loh. Di dalam istilah Allah itu loh. Ismul Adzam atau Ismul Jamek, di dalam istilah Allah itu ada godopnya segala macamnya loh. Tapi Allah, istilah Allah itu, asma Allah itu kalau di dalam basmalah itu dikemas dengan Rahman Rahim loh. Jadi marahnya sebab ekspresi cinta. Seperti saya memarah pada anak saya itu kan ekspresi cinta loh. Anak saya nggak mau mandi, nggak mau makan, itu saya marahi, tapi marah saya karena ekspresi Cinta. cinta. Dan lagi-lagi kalau nggak ada cinta ya marahnya beneran benci gitu. Benci. Oke. Amarah yang dilontarkan dengan amarah. Tapi di dalam Islam, kalau memang kondisi menuntut Anda marah, maka cinta berekspresi menjadi satu kemarahan. Kemarahan karena ekspresi Tapi cinta. Pak Bagus, Nggak kalau ada tapi-tapian. cinta- Nggak Enggak, ada. kalau cinta tidak didasari ilmu tuh gimana Pak Bagus? ya nggak bisa. Harus Kalau dong. cinta harus didasari dengan ilmu, harus ilmu. Karena kalau Karena marah-marah- agama itu kan ilmu toh. Lo kalau agama tidak ilmu, lo nggak bisa agama kita tempatkan sebagai tangga menuju cinta, itu nggak bisa. Agama kan intinya kan ilmu atau pengetahuan kan. Iya, pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang agar manusia sampai kepada titik cinta. Jadi kalau orang yang beragama nggak berilmu tuh bukan agama udah gitu ya. Ilmunya tetap ya, cuman salah pemahaman bisa. Nah, gitu loh. Tapi kalau kita ya ketemu dengan orang mengemas agama dengan ujaran kebencian, kita benci atau cinta? Cinta Tetap cinta. Nah, karena udah paham ilmunya nih, Iya, dikasih nggak tahu. ada. Nggak ada. Walaupun toh ada seseorang ya merusak agama Islam, dia menampilkan Islam dengan segenap garangnya. Saya ketemu dengan orang itu, karena itulah agama saya dirusak. Tetap saja saya akan lemparkan cinta kepada yang bersangkutan. Tidak ada alasan manusia itu benci kepada sama, itu nggak ada. Kalau saya tidak memahami konsep cinta, loh, saya tuh orang yang paling tersinggung loh. Agama saya dirusak-rusak menjadi agama berwajah seram. Tapi saya kan baca beberapa tulisan itu kan perbuatan nahi mungkar katanya. Nah ini, Ah, stop. Salah nih, Pak Bagus. Stop. Itu Ini stop kalau dulu. Kajian itu stop dulu. Ya. salah. Mungkin akan di sesi selanjutnya ya Mas Andi ya. Ya, next session. Next session. Oh, weh.
Amal ma'ruf nahi mungkar kan. Iya. Di situ harus arif. Oh. Didomisili arif. Amal ma'ruf itu kan satu awal kata dengan arif tuh. Iya. Loh, gitu loh. Ketika arifan tidak bercokol di dalam hatinya, maka mungkar dan mungkar sudah. Tapi Pak Bagus nanti dulu dibahas semuanya. Akan ada part selanjutnya nanti. Oke, siap Antul. Volume Udah capek, 1 udah dan capek. seterusnya 2, 3, 4. Twin saya emang terlalu Nah, passioner, senang. senang. The Twins. The Twins, sama The Twins. Iya. Muka sama. Nasib beda. Keren. Yang satu jual toko. Yang satu punya toko. Oke. Bukalah hati logika. Gunakan cinta dimanapun. Setiap keberadaan ada Sang Maha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kotoran hati terus terang. Saya masih belajar banyak. Gibahin orang, marah, Ya. benci, negative thinking. Kopi, Wah, kopi, itu kopi. keren tuh. Itu pelan-pelan masih saya terus terang saya masih belajar banyak. Dan itu saya masih jauh dari baik dan kita harus belajar one step beyond, for beyond. Kalau pengen tahu keterjatuhanmu, maka lihatlah di saat engkau telah berhenti belajar. Itulah keterjatuhanmu. Ya kan? Terus kita harus belajar terus. Iya. Menginstal diri untuk lebih diupdate terus. Begitu. Seperti komputer. Iya, Ya betul, kan? iya. Minum dulu ya. Monggo. Iya. Jangan lupa kopi ngerokok tuh wajib. Kalau lagi ngomong gini. Apaan lo? Nanti dicatat orang lo dirivalin, viralin. Oh iya. Ini urusannya YouTube ini. Oh, iya. Iya. Tapi kita bercanda ya. Iya. Tadi saya ngomong cinta juga bercanda. Lah ya dong, bercanda. Kita pura-pura bisa. Mengapa Iya. bercanda? Tanpa diajari manusia sudah setuju. Oh, saya pilih cinta daripada benci. Sudah pasti kok. Itu fitrah kok. Tapi di mulut itu. Ya gimana? Di Lu mulut, itu Pak. fitrah itu bener. Jadi persoalan fitrah terkontaminasi atau tidak itu. Nah, ini ada distraction keren nih. Ini ada apa? Coba di sana. Oke, Terus, kayak terus, gitu terus. aja ya. Kita cut aja deh, kita Iya. cut ya. Iya. Ya. Cut. Oke. Kita mau Oke, ya. teman-teman pencinta musik maupun pelaku musik semuanya, apapun agamamu, cinta. Apapun suku golongan cinta. Gunakan hati dan daya pikir semua untuk Apa-apa. cinta. Happy always. Amin Allahumma. Amin. Guys. Wih, Gini. Ngeri. Happy Oke. always, keep smiling. Whatever you do, whatever you ya apa ya? Ora roh ya. Tolong Tolong, di subscribe, Oh ya. subscribe Like atau and tolong di subscribe. subscribe. Iya, ini komunitas AS. AS. Iya, tadi alhamdulillah dengan Bin Harlan udah sukses lancar. Sekarang ada komunitas AS dengan Pak Bagus Sogom sebagai tamu spesial Amin. dan The Twins, Ruli, Roni, saudara Arko dan Encu. Oh iya lupa mulu, aduh, old school. Sini Cok, sini. Ini Cok, pemirsa sini, Cok. pengen melihat muka lo sini Cok. Udah. Muka Encu, lo ya. sini, nah ini namanya Encu. Nah, habis ini Arko Chandra nih. Ini selama orang-orang ini. top. Nih. Namanya itu diabadikan di Surabaya. Iya Cok ya. Oh, itu orang top. Namanya dua. Surabaya. Gila Cok ya. Iya. Oke, mantap. Cintailah budaya Indonesia, musik Indonesia sama Memroke. Karena musik Indonesia udah explore kemana-mana dan semua benua targetnya musik Indonesia sekarang. Jangan ragu-ragu mengkoleksi CD, kaset, vinil, apapun bentuknya merchandise. Cintailah budaya Indonesia, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pelajarilah. Terutama misalnya saya dari Jawa, saya menyukai Waljina dan bla bla bla, Didi Kempot saya suka juga dan bla bla bla. Cintailah asal usul keluargamu. Sabang Merauke. Support musik Indonesia, cinta rilisan musik Indonesia jadi salah ya. Kapan Assalamualaikum. salamnya? Oke, yuk, salam. Bye-bye. Bye-bye. Salam.